Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-fi'lu al-maqduru lil mukallafi alladhi la yatimmu ay la yujadu al-wajibul mutlaqu illa bihi wajibun biwujubil wajibi. Adapun perbuatan yang dalam kemampuan orang mukallaf, yang dimampui oleh orang mukallaf, alladzi la yatimmu ay la yujadu, yang mana perbuatan tersebut ialah tak terwujud, al-wajibul mutlaqu, apa perkara wajib yang mutlak, illa bihi, kecuali dengan al-fi'lul maqdur. Wajibun adalah wajib apa al-fi'lul maqdur tersebut, wajib biwujubil wajibi, dengan wajibnya perkara wajib tersebut. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah al-fi'lul maqdur, ya, perbuatan yang dalam kemampuan orang mukallaf, terkait dengan al-wajibul mutlak, kewajiban yang mutlak. Contohnya kewajiban yang mutlak seperti sholat 5 waktu. Wajibnya sholat yang 5 waktu ini tidak dikaitkan dengan wudhu. Aqimis sholah, ya kan, tidak ada harus berwudu dulu, kan, tidak ada, wajib mutlak namanya. Seperti sholat, di mana wajibnya sholat itu tidak diqayyidi dengan wudu, meskipun diakui bahwa wujudnya sholat 5 waktu itu menunggu adanya wudu. Ada sebuah pertanyaan, perbuatan yang berada dalam kemampuan mukallaf, sekiranya wajib mutlak tak terwujud kecuali dengan perbuatan itu jelas itu wajib, ya kan? Yang dipersoalkan apakah itu wajib dengan wujubul wajib apa bukan, itu ya. Wajibnya sholat tidak dikaitkan dengan wudhu, berarti sholat ini wajib mutlak. Akan tetapi sholat tidak akan terwujud tanpa wudhu, dan tanpa wudhu. Ada 2 ayat. Yang pertama ayat tentang wajibnya sholat, ayat yang kedua tentang wajibnya wudhu ketika mau sholat, ya. Ketika mau sholat. Oleh karena itu dengan berdasarkan ayat idza qumtum ilas sholati fausilu dan seterusnya, kita sepakat bahwa wudhu itu adalah wajib, ya. Yang dipersoalkan apanya itu? Yang dipersoalkan wajibnya wudhu itu apa karena wajibnya sholat apa bukan, gitu kan. Di sini dikatakan bahwa wajibnya wudhu, berhubung sholat tidak akan terwujud tanpa wudhu, maka wudhu itu adalah wajib biwujubis sholati, dengan wajibnya sholat. Sababan adalah sebab, karena ada apa al-fi'lul maqdur aw syartan, atau berupa syarat. Artinya perbuatan yang berada dalam kemampuan mukallaf tersebut tidak ada perbedaan apakah itu berupa sebab ataukah itu berupa syarat. Ini artinya bahwa al-amru bil musabbab amrun bis sabab. Al-amru bil masyruti amrun bis syarti.
Al-amru bis sholati berarti amrun bil wudu'i. Ya, kan? Salat itu masyrut, wudu itu syarat. Al-amru bil masyruti amrun bis syarti. Al-amru bil musabbabi amrun bis sababi. Kalau orang dikatakan kamu harus lulus, ya kan? Penyebabnya lulus kan harus rajin, ya kan? Berarti perintah dengan lulus berarti perintah dengan rajin, ya kan? Meskipun sesungguhnya lulus tak lulus itu di luar kemampuan manusia, kan? Entah mampu. Yang ada di dalam kemampuan mukallaf itu sebabnya, kan? Sebabnya. Jadi menurut pendapat yang pertama, al-fi'lul maqdur tersebut adalah wajibun biwujubil wajibi al-mutlaqi tersebut. Wifaqan lil aksari minal ulama. Sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Idza lam yajib, karena andai kata tidak wajib apa al-fi'lul maqdur, seandainya fi'il maqdur itu tak wajib, ini logikanya, najaza tarkul wajib, nescaya boleh meninggalkan perkara wajib itu. Kalau wudu tak wajib kan berarti boleh meninggalkan sholat. Al-mutawaqqifi, yang bergantung apa wajib, bergantung alaihi atas maqdur. Sesungguhnya argumentasi ini kurang pas, ya kan? Karena yang dipersoalkan apakah wajibun biwujubil wajib apa enggak. Karena kita sepakat itu wajib, kan, wudu itu. Wakilah, dan ada yang berpendapat la yajibu, tidak wajib apa al-fi'lul maqdur, tak wajib biwujubil wajibi, dengan wajibnya perkara wajib. Dalam contoh tersebut, wudu itu tidak wajib dengan sebab wajibnya sholat. Mutlaqan halai mutlak. Yang dimaksud mutlaqan baik fi'lul maqdur itu berupa sebab maupun berupa syarat. Yang di depan kan mutlaqan juga, ya kan? Yang pendapat yang pertama mengatakan wajibun biwujubil wajibi mutlaqan juga, baik itu berupa sebab maupun berupa syarat. Pendapat yang kedua mengatakan la yajibu biwujubil wajibi mutlaqan, baik fi'il itu berupa sebab atau berupa syarat. Kenapa dikatakan la yajibu al-fi'lul maqduru biwujubil wajibi? Di anna dalla 'alal wajibi sakitun anhu. Karena sesungguhnya dalil yang menunjukkan atas perkara wajib itu adalah diam saja anhu daripada al-maqdur. Karena dalil yang mewajibkan sholat kan tidak menyebut-nyebut tentang wudu, kan. Sakitun anil fi'il maqdur. Sudah ada dua pendapat. Wasadisuha, adapun sadisul aqwal, ail aqwali, yajibu adalah wajib apa al-fi'lul maqdur, ingkana jikalau ada apa al-fi'lul maqdur sababan adalah sebab. Pendapat yang ketiga ini membedakan antara sebab dan syarat, ya kan? Ia mengatakan yajibu biwujubil wajibi ingkana al-fi'lul maqduru sababan la syarton, berarti, ya. Kanari lil ihraqi, seperti api
lil ihraqi untuk membakar. Artinya kaimsasin nari di mahallin, seperti menyentuhkan api ke tempat. Ada perintah tempat itu harus terbakar. Terbakar ini kan akibat, ya kan. Sesungguhnya karena akibatnya diperintahkan, maka sebabnya diperintahkan juga. Penyebabnya adalah menyentuhkan api ke tempat itu. Jadi al-amru bil ihraq berarti amrun bi imsasin nari, ya kan? Lil mahalli. Ini sebab kan. Jadi imsasun nar adalah sababun lil ihraq kan. Adatan secara adat. Terkecuali kalau kharikun lil adat, ya, yukfar tak terbakar. Bikhilafis syarti, beda dengan syarat. Artinya kalau al-fi'lun maqdur itu berupa syarat, maka dia tak wajib biwujubil wajib, menurut pendapat yang ketiga. Kas-sholati lil wudu'i fala yajibu biwujubi masyrutihi, maka tidak wajib apa syarat dengan sebab wajibnya masyrutnya syarat. Tak wajib apa wudu sebagai syarat dengan sebab wajibnya sholat sebagai masyrut. Apa perbedaan sih antara sebab dan syarat? Wal farqu, adapun perbedaannya ialah annas sababah, ialah bahwa sesungguhnya sebab distinadil musabbabi ilaihi, karena bersandarnya akibat ilaihi kepada sebab, asaddu irtibaton, adalah lebih kuat berkaitnya bihi dengan musabbab, minas syarti daripada berkaitnya syarat, bil masyruti dengan masyrut. Sebab itu sangat terkait dengan musabbab. Sebab itu sangat terkait dengan musabbab, lebih terkait daripada terkaitnya syarat dengan masyrut. Kenapa sebab itu lebih terkait? Karena musabbab itu bersandar kepada adanya sebab. Distinatil musabbab ilaihi ini adalah illat yang didahulukan, ya kan? Kalau susunan aslinya wal farqu annas sababa asaddu irtibatan bihi min irtibatis syarti bil masyruti distinadil musabbabi ila sabab, kan itu asalnya, ya. Sebab itu lebih terikat dengan musabbab daripada terkaitnya syarat dengan masyrut. Apa sebabnya? Distinadil musabbabi ilaihi, karena bersandarnya akibat kepada sebab. Ini pendapat yang ketiga. Waqala Imamul Haramaini, dan berkata siapa Imamul Haramain, yajibu wajib apa al-fi'lul maqdur ingkana syaratan syar'iyan, jikalau ada apa al-fi'lul maqdur itu berupa syarat syar'i. Kal wudu'i, seperti wudu menjadi syarat lis-sholati, bagi salat. La akliyan, tidak syarat akli. Katarki diddil wajibi, seperti meninggalkan kebalikannya perkara wajib. Au adiyan, atau syarat adi. Kawas lijuz'in minar ra'si, seperti membasuh sebagian dari kepala, menjadi syarat liwasilil wajhi, bagi membasuh wajah.
Imamul Haramain membedakan antara syarat syar'i di satu pihak dan syarat akli atau syarat adi di pihak yang lain. Tidak menyebut-nyebut bagaimana kalau sebabnya kan. Imamul Haramain membedakan antara syarat syar'i di satu pihak dan syarat akli dan syarat adi di pihak yang lain. Beliau berpendapat kalau syarat itu berupa syarat syar'i, maka wajib dengan sebab wajibnya masyrut. Sama dengan wudu, wajib dengan sebab wajibnya sholat. Karena wudu ini kan syarat syar'i ya kan. Kalau syarat itu syarat akli atau syarat adi, tak wajib dengan sebab wajibnya masyrutnya. Fala yajibu maka tidak wajib apa syarat akli dan adi. Contohnya syarat akli seperti tarki diddil wajib, meninggalkan kebalikannya yang wajib. Diperintahkan melakukan sholat 5 waktu. Syarat 5 waktu itu wajib kan berarti. Agar supaya sholat ini terwujud, salah satu syaratnya kan harus meninggalkan kebalikannya sholat ya kan? Tak mungkin sholat itu terwujud kalau masih melakukan kebalikannya. Kebalikan akan tak wajib gitu. Kebalikannya itu namanya syarat akli. Tak mungkin terwujud sholat kalau masih melakukan kebalikannya. Jadi tarku diddil wajib itu adalah syarat akli ya kan? Syarat akli. Contohnya syarat adi seperti membasuh sebagian dari kepala menjadi syarat bisa membasuh wajah secara sempurna. Karena secara adat tak mungkin itu orang membasuh wajah tanpa melibatkan kepala ya kan? Tak mungkin. Maka menurut Imamul Haramain, membasuh sebagian dari kepala demi untuk bisa membasuh wajah itu tidak wajib. Tak wajib syar'i ya. Fala yajibu maka tak wajib apa syarat akli dan syarat adi. Tak wajib wujubi masyrutihi dengan wajibnya masyrutnya syarat adi. Meninggalkan diddul wajib itu tidak wajib dengan sebab wajibnya wajib ya kan? Membasuh sebagian dari kepala itu tidak wajib dengan sebab wajibnya membasuh wajah. Kenapa ya? Idna wujudah di masyrutihi, karena tiada wujud di masyrutihi ya. Ini di masyrutihi, punya saya tertulis di syurutihi. Tiada wujud bagi masyrutnya syarat akli dan syarat adi. Aklan au adatan, secara akal dan secara adat, bidunihi tanpa syarat itu. Karena tak mungkin salat itu terwujud tanpa meninggalkan kebalikannya wajib ya kan? Karena tak mungkin wajib itu terwujud tanpa meninggalkan kebalikannya perkara wajib ya. Tak mungkin secara akal dan tak mungkin secara adat tidak membasuh sebagian dari kepala agar dapat bisa membasuh kepala wajah secara sempurna. Oleh karena tak mungkin aklan wa adatan fala yaksiduhu asyari'u bitolabi, maka tidak bertujuan kepada syarat akli dan adi siapa syari, tidak punya tujuan untuk memerintahkan. Orang secara akal tak mungkin kan tahu sarok norok syariat ya kan? Secara akal karena tak mungkin. Wajib tak mungkin terwujud tanpa meninggalkan kebalikannya wajib secara akal kan. Yang secara akal tak mungkin syarat kan tak sarok nuruk kan?
Demikian pula tak mungkin wajah terbasuh secara sempurna tanpa melibatkan membasuh sebagian kepala. Ya, kalau tak mungkin secara adat kan syari tak punya tujuan untuk mewajibkan, ya kan? Bisa dipahami ya. Bikhilafis syar'i berbeda dengan syarat syar'i. Fa innahu law la'tibarus syari'i lahu la wujida masyrutuhu bidunihi. Fa innahu, karena sesungguhnya law la'tibarus syar'i lahu, andai kata tidak ada perhatiannya syarat lahu kepada syarat syar'i, la wujida niscaya terwujud masyrutuhu, apa masyrutnya syarat syar'i, bidunihi, tanpa syarat syar'i, ya kan? Seandainya wudu itu tidak dijadikan syarat oleh syari, kan bisa saja sholat terwujud tanpa wudu, ya kan? Kan bisa terwujud sholat tanpa wudu, ya kan? Seandainya tidak tidak ada tolab daripada syari untuk melakukan wudu sebelum sholat. Wasakata al-imamu anis sababi, dan sukut siapa Imamul Haramain daripada sebab. Yang beliau singgung hanya membedakan antara syarat syar'i di satu pihak dan syarat akli serta syarat adi di pihak yang lain. Tentang bagaimana kalau sebab beliau sukut. Wasakata al-imamu anis sababi. Wa huwa, adapun sebab istinadil musabbab ilaihi fil wujudi kalladzi nafahu. Adapun sebab berhubung karena sangat bersandarnya musabbab ilaihi kepada sebab. Adapun sebab fil wujudi, di dalam wujudnya, kalladzi adalah, ini khabarnya, kalladzi adalah seperti sesuatu, nafa yang menafikan siapa Imamul Haramain hu kepada alladzi, kepada alladzi. Memang sukut Imamul Haramain tentang sebab, akan tetapi berhubung sebab itu, berhubung musabbab sangat bersandar kepada sebab, nampaknya sebab ini sama dengan apa yang dinafikan oleh Imamul Haramain. Yang dinafikan adalah syarat akli dan syarat adi, ya kan? Sama dengan syarat akli dan syarat adi. Artinya al-fi'lul maqdur yang berupa sebab, ya kan? Di mana al-wajibul mutlak tak terwujud tanpa al-fi'il ma'dzur tersebut adalah tidak wajib dengan wujubul wajib. Berhubung sebab itu sama dengan syarat akli dan syarat syar'i, fala yaksidu syari'u bitalabi, maka tidak bermaksud kepada sebab siapa syari' tidak punya maksud untuk memerintahkan. Fala yajibu, maka tidak wajib. Apa sebab? Tidak wajib diwujud tidak wajib apa sebab diwujubil musabbab. Begitu ya. Kama afsaha bihi Ibnul Hajib fi Mukhtasarihil Kabiri, sebagaimana menegaskan bihi dengan azamil wajib siapa Ibnul Hajib di dalam Mukhtasar Kabirnya. Mukhtaron di qaulil imami, seraya memilih akan pendapatnya Imamul Haramain. Ibnul Hajib di dalam kitab Mukhtasar Kabirnya memilih pendapat Imamul Haramain tentang ini, tentang sebab ini. Berhubung musabbab itu sangat bersandar kepada sebab, maka sebab itu tidak menjadi wajib dengan sebab wajibnya musabbab. Maka sebab
statusnya sama dengan syarat akli dan syarat adi. Kalau diperintahkan kamu harus berada di atas genteng, apakah berarti harus pakai tangga? Ya? Tak usah, tidak diperintah, karena memang tak mungkin berada di atas genteng tanpa tangga. Wa qaulul musannifi, adapun perkataan musannif ini mubtada, khabarnya mamnuun di belakang. Wa qaulul musannifi, adapun perkataan ki musannif as-Subki fi daf'ihi, di dalam menolak ma'af sahabihi Ibnul Hajib, fi kembali kepada amma. Apa katanya ki musannif? As-sababu awla bil wujubi min as-syarti syar'i. Sebab malah justru lebih berhak untuk wajib daripada syarat syar'i. Ini katanya Ibnul ki musannif. As-sababu aula bil wujubi minas syarti syar'i. Adapun sebab justru lebih berhak untuk wajib daripada syarat syar'i. Ini sebagai tepisan terhadap ma'af sahabihi Ibnul Hajib, ya. Adapun perkataan ki musannif ini mamnuun adalah mamnu. Apa mamnuun itu? Mamnu'ud dukhun, dilarang merokok. Mamnuun artinya disanggah, ya kan? Disanggah. Pendapat ki musannif yang isinya adalah penolakan terhadap apa yang dikuatkan oleh Ibnul Hajib adalah disanggah. Yu'ayyidu al-man'a, menguatkan kepada sanggahan itu. An-nasababa, apa sesungguhnya sebab, yang qasimu adalah terbagi, kasarti sebagaimana syarat. Terbagi apa sebab ila syar'iyyin kepada sebab syar'i. Kasiwatil i'taqilahu, seperti siwat i'taq untuk i'taq. Kan tidak ada i'taq tanpa ada pernyataan i'taq, kan, ya kan? Jadi sifat i'taq itu menjadi sebab terjadinya i'taq, ya. Sebab semacam ini disebut sebab syar'i namanya. Ya, sama dengan tolak, kan tak terwujud tanpa pernyataan tolak, kan. Lafdut tolak, jadi lafdut tolak itu merupakan sebab terjadinya tolak. Lafdut tolak itu namanya sebab syar'i. Sebab sebagaimana syarat terbagi kepada ada syarat syar'i, seperti siwat i'taq untuk i'taq, wa akliyin, dan ada sebab akli. Ada sebab syar'i, ada sebab akli. Kan nadhari lil ilmi indal Imamir Razi wa ghairihi, seperti nala merenung berfikir untuk mendapatkan ilmu menurut Imam Ar-Razi dan selain Imam Ar-Razi. Jadi nazarun adalah sebab, an-nazaru sababan lil husuli 'alal ilm, ya kan. Nazar itu menjadi sebab untuk mendapatkan pengetahuan. Ini namanya sebab akli, ya, sebab akli. Wa adiyin, dan sebab adi, sama dengan syarat, ya. Ada sebab syar'i, sebab akli, dan sebab adi. Kahazir raqabati lil qatli, seperti membenggal leher lil qatli untuk pembunuhan. Diperintahkan untuk membunuh si A. Pembunuhan itu kan akibat, saudara, kematian itu. Kan harus ada sebabnya ditembak, ya kan. Ini namanya sebab adi, ya kan. Pembagian sebab kepada syar'i
akli dan adi itu menguatkan kepada keberatan terhadap sanggahan kimusonib. Qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama. Qala ba'duhum hadza istidrakun ala qawlihi mamnu'un. Sedikit membela terhadap perkataan kimusonib yang berisi sanggahan terhadap ma'afsahabihi Ibnul Hajib. Al-qasdu bi talabil musabbabati al-asbabu. Adapun tujuan diperintahkannya musabbab, sebenarnya yang dituju adalah asbab, ya kan? Jadi kalau diperintah untuk lulus, sesungguhnya yang diperintahkan itu sebabnya lulus, rajin, ya kan? Diperintahkan terjadinya pembunuhan, yang diperintahkan sesungguhnya penyebabnya pembunuhan. Diperintahkan untuk ma'rifat kepada Allah, sebab sesungguhnya yang diperintahkan itu nazar, ya. Kalau ada perintah musabbab, sesungguhnya yang diperintahkan itu adalah sebab, ya. Kenapa? Li'annaha allati fi wus'il mukallaf, karena sesungguhnya asbab itulah sesuatu yang berada dalam kemampuan orang mukallaf. Itu tak lulus itu tak bisa salah, ya, itu di luar kemampuan mukallaf itu. Yang fius ilmu mukallaf adalah sebabul lulus, ya kan? Wahtarazu bil mutlaqi anil muqayyadi wujubuhu bima yatawaqqafu alaihi. Di depan kan ada al wajibul mutlaq, ya. Wahtarazu, dan menghindar siapa ulama, menghindar dengan kata-kata mutlak. Menghindar dari apa? Anil muqayyadi ay anil wajibil muqayyad, ya kan? Dari perkara wajib yang diqayyidi wujubuhu, apa wajibnya? Diqayyidi bima, dengan sesuatu, yatawaqqafu, yang bergantung apa wajib alaihi, atas emas. Kazakati, seperti zakat. Zakat ini bukan wajib mutlak, ya kan? Karena wajibnya itu digantungkan dengan sesuatu. Kazakati, seperti zakat. Wujubuha, adapun wajibnya zakat, mutawaqqifun ala milkin nisabi, bergantung atas memiliki satu nisab. Jadi wujubuz zakat itu dikaitkan dengan milkun nisab, berarti bukan wajib mutlak, ya kan? Bukan wajib mutlak. Bagaimana kalau wajib itu bukan wajib mutlak, akan tetapi dikaitkan dengan sesuatu? Fala yajibuh, maka tidak wajib tahsiluhu, apa mewujudkan milkun nisab. Sababuz zakah adalah milkun nisab. Tanpa milkun nisab tidak ada kewajiban zakat. Berhubung wajibnya zakat itu memang diqayyidi dengan milkun nisab, bukan wajib mutlak, ya seseorang tidak wajib mewujudkan milkun nisab. Tak wujud sofi, ya? Tak wujud sofi. Milkun nisab itu adalah madinatul ghina, kan? Milkun nisab adalah madinatul ghina, indikasi orang itu kaya. Undaan di beras petong kintal soki, kan, ya? Soki dalam konteks zakat, ya kan? Soki. Wabil makduri an ghairihi, dan menghindar siapa para ulama dengan kata-kata makdur, menghindar dari selain al-makdur. Jadi kata kuncinya adalah al-fi'lul makdur terkait dengan al-wajibul mutlaq, ya kan? Seperti apa
fi'il yang ghairu maqdur itu. Qala al-Amidi berkata siapa Imam Al-Amidi, kenapa tak buat sendiri kisah ada contohnya. Masih bawa Al-Amidi ya. Kahuduril adadi fil jum'ati, seperti kehadiran jamaah bilangan adadil mujammi'in yang dimaksud. Seperti kehadiran adadil mujammi'in bilangan jamaah Jumat fil jum'ati, yakni fi mahallil jum'ah. Kehadiran 40 orang di tempat Jumat, ya kan? Fa innahu ghairu maqdurin li ahadil mukallafina, sesungguhnya hudurul adat itu adalah di luar kemampuan orang per orang dari orang-orang mukallaf. Jadi mun boleh tak datang ke masjid itu kita tak dosa, kan? Itu di luar kemampuan itu. Jadi hudurul adat fi mahallil jum'ati ghairu maqdurin li ahadil mukallafin. Tapi ayu yatawaqqafu alaihi wujudul jum'ati, sementara bergantung atas hudur apa terwujudnya Jumat. Jumat tak terwujud tanpa hudurul adat, kan? Sekarang yang dibahas adalah Jumat secara virtual, ya kan? Dibahas tentang juga sholat Jumat di belakang TV. Saya jawab boleh. Jangankan di belakang TV, di belakang meja boleh sholat Jumat. Kan boleh di belakang meja, di depan meja, di belakang meja. Wa yatawaqqafu alaihi wujudul jum'ati, dan menunggu bergantung atas hudurul adat apa terwujudnya Jumat. Kama yatawaqqafu wujubuha ala wujubil adat, sebagaimana bergantung apa wujubnya Jumat atas adanya adat. Jadi wujudul jum'ati yatawaqqafu ala huduril adat, ya. Terwujudnya Jumat menunggu kehadiran adat. Wujubul jum'ati yatawaqqafu ala wujudil adat, tanpa wujudul adat tidak wajib Jumat. Ini menarik, ya. Wujudul jum'ati yatawaqqafu ala huduril adat. Ada wujud, ada wujub, ya kan? Wujudul jum'ati yatawaqqafu ala huduril adat, wujubul jum'ati yatawaqqafu ala wujudil adat. Falau ta'adzarat